Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hamim selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kasus korupsi di Indonesia untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erika Fitri Ningsih dengan NIM 21104070005 dari kelas A Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang kedua ada pengertian korupsi, yang ketiga awal mula terjadinya kasus korupsi di Indonesia, yang keempat faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yang kelima nilai Pancasila pada sistem hukum sebagai penanggulangan korupsi di Indonesia, dan yang terakhir penerapan nilai Pancasila dalam mewujudkan generasi Indonesia yang anti korupsi. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, bahwasanya seluruh sistem perundang-undangan yang ada dan berlaku di negara Indonesia itu berdasarkan sumber Pancasila dan juga merupakan ketentuan hukum yang tertinggi. Nah, hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang akhirnya dioperasionalkan dalam bentuk hukum. Menurut Zevenbruggen, sumber hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber hukum material dan yang kedua adalah sumber hukum formil. Kemudian, apa sih itu sumber hukum material? Sumber hukum material merupakan sumber hukum yang berawal dari tempat hukum itu didapat dan merupakan faktor penunjang penyusunan hukum seperti adanya interaksi sosial, interaksi kekuatan politik, dan kondisi situasi sosial ekonomis. Sedangkan sumber hukum formil merupakan kedudukan suatu kebijakan yang dikenal dalam bentuknya atau mencapai kewenangan hukum, sehingga sumber hukum formil tersebut ditaati dan peraturan formal tersebut dapat berlaku umum. Tujuan utama dirumuskannya Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia, terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang termuat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, negara Indonesia merupakan negara yang merdeka dan memerlukan suatu sistem hukum sebagai pemberi kepastian eksistensinya sebagai negara yang telah merdeka. Maka dari itu, untuk dapat mempertahankan kemerdekaan, negara Indonesia mempunyai sumber hukum yang mumpuni yaitu Pancasila. Sebagai upaya mempertahankan eksistensi negara yaitu dengan cara memberantas kasus korupsi yang menjadi salah satu masalah yang ada di Indonesia. Nah, beberapa dampak dari kasus korupsi ini menyentuh dalam segala aspek dan bahkan mengurangi adanya implementasi dari sumber hukum yang abadi sebagai usaha melindungi hak asasi manusia, khususnya dalam hak masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Maka, diperlukan adanya sistem hukum agar dapat mengakomodasi suatu tindak pidana yang sudah dianggap kejahatan luar biasa oleh pemerintah. Nah, Pancasila sebagai dasar filsafat Indonesia memberikan konsekuensi dalam berbagai aturan hukum yang ada di Indonesia dan didasarkan dengan Pancasila. Kemudian, Pancasila dalam membangun sistem hukum memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Apa sih itu nilai dasar? Nilai dasar merupakan asas-asas yang diterima sedikit banyaknya mutlak. Nilai dasar Pancasila ini yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Kemudian nilai instrumental merupakan pelaksanaan umum dari nilai dasar, terutama nilai-nilai yang berbentuk norma hukum dan selanjutnya dikristalisasikan dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada nilai praksis. Nilai praksis merupakan nilai praksis ini menjadi batu uji apakah nilai dasar dan juga nilai instrumental itu benar-benar hidup di dalam masyarakat Indonesia. Contohnya, patuh atau taatnya masyarakat terhadap hukum maupun penegakan hukum.
Sistem hukum di Indonesia sudah seharusnya dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam kehidupan berbangsa juga bernegara selanjutnya diimplementasikan dalam norma-norma hukum yang ada di Indonesia. Pembangunan sistem hukum yaitu melalui Pancasila sebagai dasar falsafah pada pemberantasan korupsi juga sekaligus memberi perwujudan hak asasi manusia untuk masyarakat korban korupsi dan hak asasi manusia bagi pelaku korupsi dalam menjalankan kewajiban mereka di dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, Pancasila bisa memberikan kepastian hukum, juga memberikan bangunan sistem hukum untuk memberantas kasus korupsi dengan tetap melihat nilai-nilai hak asasi manusia yang melekat pada seluruh warga negara Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata corruptus yang memiliki arti to change from good to bad in morals, manner or action, atau perubahan tingkah laku dari baik ke buruk. Nah, kemudian pengertian korupsi secara hukum yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dan memiliki maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain. Secara harfiah, kata korupsi merupakan keburukan, ketidakjujuran, dapat disupa, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Kemudian, menurut Muhammad Ali, pengertian dari korupsi sendiri yaitu korup memiliki arti busuk, suka menerima suap atau sogokan, dan menggunakan kekuasaan demi kepentingan diri sendiri. Korupsi memiliki arti perbuatan busuk seseorang, misalnya penggelapan uang dan menerima uang sogokan. Sedangkan koruptor memiliki arti seseorang yang melakukan tindakan korupsi. Kemudian menurut Armin Yasir, bentuk-bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari ada 3, yaitu korupsi epidermis, korupsi terencana, dan korupsi pembangunan. Yang pertama ada korupsi epidermis. Ruang lingkup korupsi epidermis berhubungan langsung dengan berbagai kegiatan pemerintahan dan menyangkut kepentingan masyarakat. Yang kedua, korupsi terencana. Ruang lingkup korupsi terencana berhubungan dengan tujuan politis. Dan yang terakhir, korupsi pembangunan. Ruang lingkup korupsi pembangunan berhubungan dengan fungsi pemerintahan untuk mengatur perekonomian dan memiliki peran yang penting pada pemerintah yang berhubungan dengan para pengusaha, usahawan, importir, eksportir, produsen, dan juga penyalur. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengemukakan bahwa setiap orang yang dipidana karena tindak korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi yang bisa merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Nah, korupsi sudah ada sejak masa Kerajaan Besar Nusantara, Kerajaan Majapahit, di masa penjajahan, juga awal kemerdekaan hingga masa sekarang atau saat ini. Kasus korupsi sudah dikategorikan sebagai salah satu tindak kejahatan yang luar biasa dan sering disebut dengan extraordinary crime. Dikarenakan kasus korupsi telah berpengaruh pada kerugian dalam sektor ekonomi, demokrasi, juga hak-hak sosial masyarakat. Kasus korupsi di Indonesia telah berkembang pesat baik di dalam pemerintahan maupun luar pemerintah. Nah, korupsi di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 2001, yaitu perbuatan memperkaya diri dan melawan hukum yang bisa mengakibatkan kerugian di negara, tetapi dalam keadaan tertentu. Kasus korupsi berdampak buruk dalam unsur kehidupan baik politik, ekonomi, maupun sosial, juga bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai awal mula terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Korupsi telah terjadi di Indonesia sejak lama dan malah semakin berkembang di masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa lembaga pemberantas korupsi telah ada sejak zaman penguasa Orde Lama dengan telah resminya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi dan lembaga anti korupsi. Pada awal tahun 60-an mulai dilakukan gerakan anti korupsi atau disebut dengan PARAN.
Namun pada akhirnya Paran dibubarkan kemudian mengeluarkan kebijakan terbaru yang menunjuk Jenderal A.H. Nasution melakukan tugas operasi yang targetnya adalah BUMN dan lembaga yang rawan korupsi lainnya. Pada masa era reformasi, pemerintah melakukan upaya agar dapat memerangi permasalahan kasus korupsi di Indonesia. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Penyebab seseorang melakukan korupsi memiliki banyak faktor, kemudian dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal atau faktor penyebab korupsi yang datang pada diri sendiri pribadi seseorang, dan juga faktor eksternal, yaitu faktor penyebab korupsi dari luar. Dan yang kelima yaitu nilai Pancasila pada sistem hukum sebagai upaya penanggulangan kasus korupsi di Indonesia. Nah, Pancasila merupakan cerminan kepribadian rakyat Indonesia karena nilai-nilainya yang sempurna. Saat perumusan dasar negara, muncul beberapa persoalan mengenai masyarakat yang baik di Indonesia di masa depan. Kemudian menurut Saputra, apabila penyelewengan terjadi di Indonesia atau negara kita, hal ini berarti merupakan akibat dari kurang pahamnya masyarakat terhadap Pancasila. Pada Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3, hal ini penting untuk menunjang tinggi hukum dengan cara kita tidak melakukan perbuatan yang sudah jelas kita mengetahui hal tersebut melanggar hukum di Indonesia. Kita harus memerangi bentuk dari kejahatan yang mengarah pada kasus korupsi dan memberantasnya karena sudah jelas bertentangan pada nilai Pancasila. Pada pengimplementasian nilai-nilai Pancasila menggunakan berbagai unsur dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dan negara hingga pada kehidupan di instansi pendidikan. Unsur-unsur yang saling bersatu juga berkaitan dalam mencegah dan menindak tegas seseorang melakukan korupsi pada berbagai bidang kehidupan. Maka, penting bagi pihak pemerintah maupun masyarakat untuk dapat memberikan penghargaan pada seseorang maupun penghargaan pada lembaga yang mampu untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia sehingga bisa menjadi teladan bagi manusia maupun masyarakat di Indonesia untuk bersama-sama memberantas kasus tindak korupsi. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penerapan nilai Pancasila dalam mewujudkan generasi Indonesia yang anti korupsi. Nilai moral dari Pancasila merupakan pedoman masyarakat Indonesia dalam bertingkah laku dan juga bertindak, seperti yang sudah diatur di dalam Pancasila maupun ideologi Indonesia, dan merupakan sikap bermasyarakat yang baik dan juga harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, pengamalan butir-butir Pancasila dalam TAP MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman butir-butir tersebut adalah petunjuk dan pengamalan Pancasila, diantaranya yaitu pengamalan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya, percaya juga takwa terhadap Tuhan sesuai kepercayaan dan agama masing-masing dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, misalnya mengakui bahwa setiap manusia itu memiliki hak juga kewajiban yang sama. Kemudian pengamalan sila ketiga yaitu peraturan Indonesia, misalnya cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa. Pengamalan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, misalnya selalu mengutamakan kepentingan negara juga masyarakat. Dan pengamalan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, misalnya dapat bersikap adil dan menghormati hak asasi orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kasus korupsi di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.